Balik lagi sama gue Jonathan Lorada, masih di channel yang sama. Kali ini gue sama temen gue, sahabat gue Bro Dwi. Gue perlu mendapat input sebelum melangkah lebih lanjut untuk meneruskan project Finding Nemo Tank. Nah sebelum ini kasih gue feedback, kita inspeksi dulu yuk. Yuk. Bagaimana nih? Jadi kemarin gue iseng nih, gue beli tuh, nggak tahu apa namanya tuh. Itu Euphyllia glabrescens, nama scientific, atau nama ilmiahnya yang keren. Cuman orang kita biasa bilang karang anemon. Oke, karang anemon sama satu lagi gue beli ternyata dia ngumpet di belakang. Nanti Hanif bisa kasih lihat di belakang sana. Nah, jadi gini bro, menurut lu dalam sistem gue ini yang perlu direvisi apanya dulu dari sistemnya nih? Kan kemarin suruh beli chiller, udah. Terus? Menurut gua sistem ini sudah dimulai dengan cukup baik. Oke, Ya. kita lihat sininya nih. Jadi kita lihat, bisa kita lihat sistem ini dimulai dengan kesabaran. Itu nomor satu di Ya. akuarium laut ya. Tidak ada akuarium laut yang bagus yang dimulai dengan keburu-buru tuh nggak ada. Nah itu kesalahan gue kemarin, gue nafsu gemes. Nah, ini semua bisa kita lihat alat cukup lengkap. Ada protein skimmer, ada media bakteri filter, ada wave maker 2 di belakang, ada lampu LED, ada chiller. Semuanya udah cukup lengkap. Bagus ini. Dan kita bisa lihat di sini semuanya cukup bersih, ketata, tidak ada hama-hama yang bertumbuhan di mana-mana. Ini menunjukkan akuarium ini dimulai dengan baik. Oke. Nah, yang gue bisa kasih saran ke lu, hati-hati sekali ya dalam miara akuarium laut. Biasanya kesalahan pemula itu mereka masukin ikan yang tidak cocok. Oke. Itu kesalahan nomor satu pemula dalam miara ikan laut dan itu bisa menghancurkan seluruh ekosistem yang ada. Oke. Contoh nih bro, ya di sini ini ada yang namanya betok dakocan tuh. Oke. Zebra, betok zebra. Ya, betok zebra. Yang di belakang tuh, yang hitam putih kayak ikan zebra. Itu galaknya luar biasa bro kalau udah gede. Oh, ini masih kecil ya? Ini masih kecil, masih sabar. Oke. Kalau udah gede segini, semua digigitin. Oke. Nah, sedangkan kalau akuarium sudah full koral, ada ikannya nakal, akan sangat susah buat kita nangkep ikannya keluar. Karena ngacak-ngacak koralnya Karena ya? ngaca-ngaca. Makanya, yang saya bisa sarankan untuk teman-teman semua yang mau bikin akuarium laut, sabar dan pelajarin. Oke, sabar dan Jangan sampai pelajari. salah masuk ikan, jangan sampai salah masuk binatang. Udah, itu penting sekali. Jadi ternyata untuk merealisasikan sebuah cerita film kartun ke dalam dunia nyata itu tidak semudah itu. Tidak semudah itu. Tidak semudah itu. Jadi Tidak cita-cita semudah gue itu. tuh sebenarnya sama Jini, sama anak-anak, pengen bikin ini kayak di film. Kayak Finding Nemo, jadi sesuai sama mereka lah ini semua nih. Nah, tapi ternyata ada yang harus dipindah nantinya. Nah, Dan kalau Yellow Tank boleh nggak? yellow tank boleh. Oke, Yellow Tank boleh. Yellow tank boleh. Yang jangan itu jenis-jenis angel yang besar. Oke, jangan. Terus jenis-jenis kepe-kepe yang memang suka sekali ke koral ya. Kalau ini sih udah nggak apa-apa kali ya? Karena dia sudah biasa makan pelet, sudah dipisah lama dipiara kan sama temen lu kan. Iya. Kita gambling. Mungkin masih makan 50-50. koral, mungkin enggak. Tapi kalau sudah lama sekali dipiara di akuarium, biasanya belum tentu makan koral. Nah, jadi buat teman-teman, mereka ikan ini kadang-kadang bisa berevolusi dan beradaptasi sesuai Betul. dengan lingkungan yang barunya. Betul. Jadi finger cross, kita lihat bagaimana nanti hasilnya. Nah, kalau saran dari lu, untuk accomplish atau menyelesaikan tema, ini kan masih kosong banget ya? Ya. Diisi apa sih sebaiknya? Yang nggak terlalu susah, buat teman-teman beginner juga jadi ngerti, kita masukinnya apa? Saya selalu akan sarankan dengan mengisi soft coral dulu. Soft coral. Ya, mengapa? Kita sebagai pemula sering salah piara ya. Ya. Jadi koral mati, koral nggak sehat, kan sayang ya. Kalau kita beli hard coral yang notabene lebih sulit dipiara. Betul. Soft coral itu sangat mudah dipiara, tidak perlu parameter air yang sempurna sekali, dan andai kata mati sedikit-sedikit pemulihannya kembali masih gampang. Oh, karena ketika mati dia bisa beracun Bisa buat sini. satu bisa beracun, tapi kita belum banyak fokus ke sana. Tapi untuk memulihkan soft coral yang setengah mati itu gampang. Hard coral tidak gampang. Oh. Makanya kalau untuk pemula saya sarankan selalu mulai dengan soft coral. Jenis-jenis soft coral adalah apa saja nih? Yang paling populer di Indonesia seperti jenis polip.
Zoa ini ya? Atau lebih populer dipanggil zoa. Oh, ini atau termasuk zoanthus. koral? Ya, ini koral. Oke. Ini adalah soft coral. Apakah artian soft coral? Soft coral itu adalah koral yang tidak mempunyai batu. Jadi empuk. Empuk. Dia nempel di batu, tapi dia tidak menumbuhkan batu. Itu Oke. adalah soft coral. Dia tidak membentuk skeleton tubuhnya sendiri. Kalau yang itu, Kalau itu adalah hard coral. oh karena ada kerasnya. Karena dia membentuk skeleton di tubuhnya sendiri. Oke, jadi yang menentukan soft atau hard coral ketika yang si soft ini dia nggak punya tulang lah Nggak punya istilahnya tulang, ya. soft Kalau yang coral hard coral, itu. selambat lawan mereka bertumbuh, mereka kayak punya tulangnya. Membentuk tulang sendiri hard Oke. coral. Itulah beda hard coral dan soft coral. Untuk pemula saya sarankan full soft coral. Sampai sehat dulu soft coralnya. Itu yang tadi bilang SPS ya? SPS itu yang paling sulit nanti. Oh, yang itu paling sulit. acropora jenisnya. Itu Oh, itu beda lagi? hard coral yang polipnya kecil. Itu kita belum ke situ, terlalu jauh itu. Oke, kita masih ngomongin yang basic ya. Yang basic dulu nih. Jadi nanti mendingan kita masukin apa? Kalau Untuk di ini, anemon, donat ya? kalau apa? kalau saran saya, ini banyakin dulu nanti jenis polip-polip Polip-polip. sama jenis-jenis sarkopiton atau payungan. Orang yang warna-warni itu bisa? Yang hijau metalik, Iya. nanti ada yang agak kuning ya. Kita saran saya mulai dengan yang barang-barang sederhana dulu. Nanti kalau barang sederhana ini terbukti bisa mekar bagus dan sehat di sini, boleh kita mulai masuk hard coral yang gampang seperti donat, otak, sinarina. Itu boleh mulai masuk. Nanti eupilia atau eupilia itu teman-temannya ini nih yang sudah ada di sini. Ini kasih lihat nih, yang kayak ubur-ubur rambut ini loh. Nih, itu eupilia glabrescens namanya atau karang anemon cabang bahasa Indonesianya. Itu kalau malam tidur dia loh masuk. Kalau malam tidur Iya, masuk, iya. betul. Oke. Jadi buat teman-teman yang nggak tahu, Bro Dwi ini salah satu peternak koral ya. Koral. Ikan juga ya. Kalau ikan ya kita peternak juga, tangkapan alam juga. Oke, jadi untuk salah satu peternak koral harusnya kalau nggak berhalangan minggu depan kita belajar lebih detail Sip, ya. Bro. Jadi kita akan Mampir aja ke sharing. kantor. Ada kita nggak usah sebut di mana fasilitasnya Bro Dwi. Ada satu akuarium yang berjejer-jejer panjang, isinya adalah pembudidayaan koral yang nggak konvensional ya. Biasa kan di laut ya. Ya. Tapi sekarang kita bawa pembudidayaan di akuarium. Di akuarium total akuarium saya menampung air sekitar 250.000 liter. Nah, jadi kita belajar sama bukan orang yang kaleng-kaleng. Makin terus belajar, kita harus selalu bisa menerima apa yang kita nggak, yang di sana kita nggak kuat, kita kurang, kita harus cari orang yang lebih tahu dan belajar. Itulah kuncinya. Nah, jadi sementara waktu ini kita update kan masih kayak gini. Nih, ikan-ikan ini kebetulan mereka udah pada tuh lucu ya, Iya. udah mulai sama tangan jinak semua tuh kumpul. Memang ikan laut tuh saking rakusnya, kalau udah mau makan gampang jinakinnya. Nih. Karena rakus sekali ikan laut itu. Jadi gua coba kasih makan ini. Gue tuh kasih makannya pelet sehari 3 kali dikit-dikit. Sehari sekali udah ngerebon. Ya betul. Nih, ini udah rebonnya gue cairin dulu. Terus pakai pipet nih diambil. Nih. Dia akan nungguin. Dia ngerti tuh tadi tuh. Gue senang banget. Ini sebenarnya lucunya ikan laut tuh gini. Jadi bilang ribet ya ribet, tapi kalau senang gimana? Ini pakai tangan juga bisa, mau. Nyamperin tangan ikannya. Gue takut tangan gue kotor doang kadang-kadang. Oh ya cuci tangan dulu dong. Iya, takutnya gue tuh tiap pulang nih seneng ngasih makan gini nih. Tuh. Kasih ini. Baru kena dia. Baru kena. Baru kena akuarium laut nih, gawat nih. Sini tuh. Belum kena koral dia. Minggu depan mulai belajar koral. Kasih makan dulu sebentar. Tuh. Mereka rakus. Nah, sebelum minggu depan kita memutuskan mau masukin apa lagi nih, lu kan udah lihat nih, kita udah ada chiller, ada skimmer, semua yang kita sebutin. Tadi lu bilang gue perlu tambahin apa satu lagi? Oh iya, ini kan lu di akuarium ini memilih untuk memakai pasir ya. Iya, betul. Untuk alasan estetika keindahan. Iya, kan? jadi kayak alami lah. Nah, sebenarnya buat akuarium laut yang paling simpel, paling gampang itu tanpa pasir. Jadi bawahnya polos, itu paling gampang. Tapi saya paham bahwa selera orang kan beda-beda ya. Betul. Banyak yang suka pengen pakai pasir. Nah, kalau memang demen pakai pasir, saya sarankan untuk mengontrol salah satu kotoran ya dari hasil respirasi ataupun pencernaan koral dan ikan itu adalah nitrat
dan fosfat. Oke. Nah, ini adalah penyebab lumut di akuarium dan penyebab koral warnanya tidak bisa cerah. Oh. Nah, kalau memang demen pakai pasir, biasanya nitrat dan fosfatnya tuh relatif tinggi di akuarium laut seperti ini. Saya sarankan tambah biopelet reaktor. Biopelet reaktor. Biopelet reaktor. Nanti kita taruh di sini. Di bawah sini. Bentuknya dia kayak tabung kecil, diisi biopelet, ditembak muter-muter gitu. Dalam sini bisa kalian ya? Bisa, dalam situ bisa. Oke. Itu fungsinya dia mengkultur bakteria yang memang jenis bakterianya ini pemakan fosfat dan nitrat. Sehingga kita tidak punya masalah lumut yang berlebihan nanti. Ini akuarium masih baru, belum parah lumutnya. Biasanya nanti dekat ke sebulan lebih, wow, rumutnya bisa gondrong-gondrong nih. Ini kemarin yang karang-karang ini udah parah banget. Lu sikatin Enggak, ya? bersih sendiri. Dimakanin ini biasanya. Sama enggak itu ini loh. Keong. Oh, keong lu juga banyak ya. Heeh. Nah, nanti kalau itu biopeletnya sudah stabil, bakterinya sudah koloni, lumut nggak tumbuh sendiri. Oh. Dia berhenti tumbuh aja lumut. Udah enak ya. Enak. Jadi perawatan kita benar-benar hanya kesehatan koralnya, dia nggak sibuk bersihin akuarium terus. Berarti nanti yang kalau minggu depan kita ada rencana masukin koral ini, gue udah perlu beli dosing belum? Belum. Kalau dosing belum perlu lah. Belum perlu ya? Belum perlu lah. Jadi kita mendingan minggu depan itu mulai fokus ke pengadaan biopelet dulu deh. Oke. Itu kan murah, nggak gitu Iya. mahal Iya, biopelet. Jadi teman-teman yang mau piara juga relatif pasti bisa lah beli biopelet. Oke. Nggak sampai 2 juta itu satu sistem kok. Ya, tadi kita lihat Ya, di kita online lihat juga di ada ya, online juga ada, itu kan? sama alatnya sama biopeletnya ya. Saranin itu deh biar nggak pusing di belakang hari. Oke. Jadi kita sambung lagi ke minggu depan. Sip. Kita akan sharing lebih lanjut lagi, lebih detail lagi tentang akuarium air laut. Ini adalah dunia yang sangat baru di dalam hidup gua, dan kebetulan gua ada guidance-nya, ada gurunya, ada Udah mulai mentornya. kecanduan nih. Belum, masih belajar. Minggu depan kita akan bisa kecanduan sama-sama kalau kita lihat satu buah facility atau tempat pengkulturan koral, peternakan koral yang luar biasa bagusnya. Dan itu udah dibudidaya di tempat itu. Sampai ketemu lagi minggu depan. Thank you banget Bro Dwi buat malam ini sharingnya. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share videonya. Sampai jumpa minggu depan. Bye. Bye.